tetap berkaya Mas ya, tetap berkaya. Tunjukkan kalian di medsos. Pak Priyo tidak akan tutup mata. Setiap juri RDN dia loyalitas di medsos pasti dilihat, pasti dibuka. Disitulah Pak Priyo pengen tahu siapa sih Arif nih, rajin banget nih. Penasaran kan Pak Priyo? Coba tugaskan di Bandung. Saya dulu seperti itu, dari mulai pertama Pak dia semua juri diwajibkan untuk promo sangkar waktu itu. Karena kenapa? SK turun dari loyalitas. Sejauh mana kita membangun organisasi tanpa produk raja tidak mungkin ada RDN. Tanpa produk raja tidak ada lomba besar RDN. Itu yang disebutkan Pak Priyo. Dan waktu itu saya pernah ranking ketiga di promo produk raja, makanya saat itu saya mungkin mulai berangkat naik ke pusat. Ya saya akan seperti itu. Penasaran nih Pak Priyo, ini kok rajin banget tiap hari promo lomba, entah kita tugas atau tidak, apa aja, naikkan aja. Pak Priyo pasti ingin tahu siapa nih orang nih rajin banget. Penasaran nih dia, pasti dipanggil dan selesai. Saya yakin. Jadi saya menambahkan sedikit kualitas yang disampaikan Pak Fandi, bahwasanya integritas sosial media hubungan kita di antara IO, di IO kita sendiri tidak hanya cukup di penjurian. Etika kita, sopan santun kita mungkin ketika kita bermain di IO lain kita bisa menempatkan. Nah kenapa? Jika kita terlalu over, tidak masuk kita saat kita tugas pasti diukur. Itu sudah bukannya asik. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti itu ya. Karena kita mungkin semua berangkat dari pemain, baru kita bagus nih, layak. Karena dibuang, kita masuk ngamuk lah ini. Suatu saat pasti kita dibalas. Saya pun dulu seperti itu. Tapi saya pelajari, saya cukup tahu. Karena mereka pasti akan main di IO saya. Dan mereka sebetulnya membohongi diri. Mereka pasti juga merasakan sebetulnya sakitnya seperti apa. Jadi itu teman-teman, jaga nama RDN. Ini awal, ini baru berdiri, kita baru berjalan. Jaga kekompakan, kita sakit satu sakit semua. Tunjukkan loyalitas, lomba sukses, rame, otomatis sudah kita besar. Kan gitu. Gak lucu kan? Kita udah nggak loyalitas kurang, promo kurang, pertemanan terbatas, nggak di line up, teriak-teriak, ngomong ke orang lain, dan kita mana loyalitas kita? Kita tugas sudah dipercaya, kayaknya kecil, sepi. Apakah kalian berpikir kita sudah diberikan tanggung jawab? Bagaimana teman kita yang masih duduk di rumah, gak dapat tugas? Disitulah kita belajar sebagai dewasa, terutama IO kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semangat dari teman-teman. Saya akan coba ya RDN, karena selalu diucapkan ya Pak ya, penyemangat. RDN. Yes. Bertanggung jawab, jujur, tegas, dan adil. Ya. Itu kalau dipanggil RDN, bertanggung jawab, jujur, tegas, dan adil. Ya. Saya 2 kali ya, RDN bertanggung jawab, jujur, tegas, dan adil. Saya ulang lagi, RDN selalu dia itu akan selalu disampaikan di saat kita penjualan di pusat. Itu jalan kita, semangat kita. Bahkan sekjen Pak Priyo ada pasti sebagai motivasi, sebagai semangat, sebagai ikon kita ya. RDN bertanggung jawab, jujur, tegas, dan adil. RDN Selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam RDN. Jadi ada beberapa himbauan ataupun pandangan yang telah disampaikan oleh mentor-mentor, termasuk juga Pak Yuli. Jadi saya mengutip 3 hal tersebut. Kalau Pak Yuli tadi menekankan teori,
Kenapa Pak Haji itu menekankan teori? Karena untuk memutuskan sesuatu yang benar itu, teori dan praktek itu sejalan. Kalau kita bisa mensejajarkan teori itu dengan praktek, maka kita ketemulah kebenaran di situ. Kalau kita menilai asal-asalan tanpa menggunakan teori, nanti kelakuannya apabila terjadi protes, kita tidak punya kemampuan untuk menjawab sesuai teori yang dilaksanakan. Itu poin. Nah, jadi bagaimana juri yang hebat, juri yang punya kemampuan, dia sudah menjiwai teori itu, dan itu yang dipraktekkan di lapangan. Dia tahu ini buruk sesuai teori atau tidak. Apa itu teori? Kalau teori itu kriteria yang akan kita laksanakan. Jadi kutipan-kutipan dari teori itu, irama lagu ini burung sudah berirama atau belum? Habis irama lagu apa yang dicontoh di situ? Volume. Ini volumenya cukup atau belum? Habis volume apa? Penampilan. Penampilan udah oke, sesuai yang diharapkan, sesuai kekinian. Itu semua motivasi dari penilaian. Dan ini yang kita rekayasa dengan yang kita melihat kenyataan. Kita lihat kenyataan burung ini seperti apa. Udah ada beberapa poin teori ada di sini. Berarti burung ini termasuk burung yang kita anggap bagus. Nah, kenapa burung ini kita tidak kita anggap bagus? Pertama, irama lagunya acak-acakan. Dia bawa apa? Ini suara apa? Kita kira burung itu berhasil dong Pak. Kenapa tidak dapat? Saya nggak tahu Pak dia baca apa. Kenapa? Tidak ada dalam teori. Yang saya butuhkan irama lagu. Irama lagu itu apa? Dia bawa lilin seperti lilin, dia bawa kenari seperti kenari. Kalau masih suara hutan, Anda tahu ini suara apa yang dibawa? Berarti burung ini kan masih burung hutan bau-baunya. Berarti secara teori kita belum dapat irama dari burung tersebut. Itu sistem yang ditanyakan oleh Pak Yuli tadi. Memasukkan teori ke dalam praktek dalam bekerja. Kalau kita tidak paham teori, kita tidak akan maksimal untuk mengambil satu keputusan, dan menjawabnya juga nanti akan acak-acakan. Abi-abi, apa Islami kayak pantun kita tengok tuh. Burungnya abi-abi, itu pantun tuh abi-abi. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Tidak matangnya kita berteori. Nah itu dari Pak Yuli. Sudah tuh saya kutip dari Pak Bandi. Kebutuhan dari NKRI ini apa? Loyalitas. Kalau kita ingin bergabung dalam satu organisasi, kita sudah punya kemampuan untuk melakukan loyalitas. Apa loyalitas? Kepedulian dan rasa memiliki. Kalau Anda tidak merasa memiliki, ya ngapain bergabung? Untuk membuktikan rasa memiliki apa? Agungkan NKRI. Tampilkan ke permukaan, ini loh NKRI, ini loh, perkenalkan kepada publik kalau NKRI itu begini. Salah satunya tadi, posting dong produk terbaru dari RGN. Ini kepedulian, ini merasa memiliki. Itu lakukan. Iseng-iseng ke mana ada produk baru itu, harga untuk mendapatkannya new apa? Kan nggak mudah seliput-seliput itu. Nah, tapi sebelum kita meliput, kita paham dulu ini sangkarnya, istimewa sangkarnya di mana? Dibanding sangkar ini. Kan begitu. Jadi apabila terjadi diskusi tanya jawab, kita bisa menjelaskan. Inilah kelebihan kanan LRI. Itu yang dibilang loyalitas, merasa memiliki, ada kepedulian di situ. Nah, kalau bahasa Mas Arif tadi saya tanya apa? Integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Mampu menampilkan kebenaran, kejujuran. Kalau kalian sampingkan di situ, kalian gandingkan kejujuran di situ, itulah integritas. Anda bertanggung jawab kemana pun harus siap. Kenapa? Di samping Anda itu kebenaran. Kenapa ini bisa benar? Karena saya jujur di sini. Itu integritas. Tanpa integritas apa? Nggak ada dianggap kita. Tidak ada orang mati gara-gara jujur. Tidak ada. Tidak ada orang miskin gara-gara jujur. Enggak. Pertama kali jujur sama diri sendiri loh. Mata uang berlaku di mana-mana itu kejujuran. Aku suka sih Milan, apa dia jujur? Simpati aku.
aslinya kau udah tahu mami. Kenapa? Karena ada kejujuran yang kuliah. Kau ngapain dengan sibuk-sibuk pendidik? Itulah poin. Banyak orang yang pintar, jenius segala macam. Tapi apa? Karena ada tidak kejujuran di situ. Siapa yang menilai kejujuran? Praktek kita dong. Yang kita tunjukkan sehari-hari. Sikap, attitude. Disitulah mencakup satu penilaian kepada diri. Makanya tampilkanlah kejujuran. Kalau tidak perlu berbohong, ngapain harus berbohong? Lebih baik Anda pilih dia. Jangan Anda jawab. Kenapa? Begitu Anda jawab, akan terjadi kebohongan. Jangan jawab. Berarti Anda sudah menghidupkan kejujuran. Kenapa? Mematikan kebohongan. Tapi Anda ucapkan juga bohong itu, berarti bohong itu masih hidup di diri Anda. Jadi kalau supaya kita menjawab itu karena kita berbohong, jangan jawab. Itulah sikap untuk mendirikan salah satu kejujuran. Berarti yang ada pada diri ini jujur. Kita tidak akan ucapkan. Kita tahu kalau saya ucap ini bohong, jangan ucapkan. Dan itulah salah satu yang saya tekankan kalau masalah jam terbang, ya mentalitas. Saya rasa kita udah cukup lah. Udah punya kemampuan. Kalau nanti ada selang-seling, ini seperti adik kita yang wanita. Ini kan belum punya jam terbang, tapi mudah-mudahan kalau dia bisa mengikuti, bisa mengamati bagaimana sistem tadi, dia paham, dia cerna dengan bagus, bukan tidak mungkin dia bisa jadi juri yang terbaik nantinya. Dan semua itu belajar dari intelijensi, kemampuan kita merubah keputusan. Kenapa? Sistem saat ini sudah individu, juri itu tidak dibimbing lagi oleh korlap IP. Karena sistem kekinian itu juri itu 4 orang, kau pilih sendiri, salah kau di situ. Petik sama kau sendiri, disitulah kemampuan Anda akan teruji. Ini yang berlaku sekarang. 24 jam tangan, nilai 66, udah kumpul, umumkan. Duh, ini kok gini judisnya, kiting kok seperti ini. Nah, ketahuan di situ. Ternyata akan lebih bagus. Nah, akan lihat di situ. Nggak ada lagi dibimbing-bimbing, nggak ada. Ini pikir ada yang bikin. Dan kita akan ke situ, seperti Mas Ari katakan. Jadi bekali diri itu secara individu. Putuskan sesuai teori. Nggak ada lagi kita lihat ini dan itu. Nah, itu kita akan ke situ begini nanti. Karena kalau nggak itu kita nggak laku. Dagangan kita kalau masih berteori gaya-gaya burung seperti ini, nggak terpakai, habis. Karena itu dijawab pasar seperti itu sekarang. Contohnya SKMN begitu buka itu 6 juta, 8 juta, 3 juta laku habis. Kenapa? Ada kepercayaan di situ. Orang nggak ragu. Orang nggak ragu bikin. Tapi begitu dia terseleo, habis. Menciptakan memang gampang, mempertahankan jauh lebih sulit. Untuk apa kita bangun RGN dengan bagus, ternyata nanti di jalan ada yang mengkhianati kita, hancur, habis dong kerajaan ini. Kenapa adanya pengkhianatan? Untuk apa kita? Kalau berkhianat sama teman sendiri, kita capek-capek berjuang menegakkan RGN, nanti kita hancurkan dengan cara kita sendiri. Saya rasa itu bukan sikap kesatria bagi seorang teman. Jadi kalau ada seperti tadi kita kuasai teori, nanti mungkin akan Bapak dijelaskan. Loyalitas tadi, integritas, itulah poin. Satu, saya cuma tambah lagi, kerja keras. Jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berupaya. Ikhtiar itu jauh lebih bagus untuk diri sendiri, untuk organisasi, dan untuk bangsa dan negara. Oke? Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RGN buat kita semua. Perkenalkan, saya Cahyadi, lebih dikenal di pasaran ya, Cabu. Untuk saat ini saya ditunjuk oleh pengurus dan Pak Priyo sendiri pada saat setahun silam untuk memegang amanah sebagai Ketua RGN DPW Riau.
yang insya Allah kita nanti sama-sama baik itu untuk senior dan segala macam yang ada di RGN, nantinya kita mencoba sama-sama kita perjuangkan ini RGN di Riau, khususnya di Riau. Yang saya hormatin ada Pak Bandi dari pusat, ada Mas Arif juga dari Jogja, dan juga pengurus-pengurus lainnya seperti Pak Yuli, ada Pak Uwo juga, ada Pak Rio juga, ada Andi Kiting, juri-juri yang lain juga. Selamat datang dan selamat bergabung di RGN. Mungkin tadi sudah dipaparkan dari senior-senior kita, terutama Pak Bandi juga. Kuncinya satu, kita mau bersinar, kita harus berjuang. Kita mau bersinar di Riau, kita harus berjuang. Apapun ceritanya, banyak konsep yang nanti bakal kita terapkan di Riau ini sendiri ya Pak Bandi ya. Baik itu nanti konsep seperti Viking Arena, dan juga saya pribadi dengan pengurus nanti akan menggojlok juri-juri yang pantas dan tidak pantas untuk bermain di 24 gantangan. Jadi sama-sama kita berjuang, sama-sama tunjukkan kinerja kita masing-masing. Kuncinya cuma satu, kita berjalan dengan kejujuran. Kita berjalan dengan kejujuran, kita berjalan dengan loyalitas, sama-sama kita menunjukkan kekicauannya Riau khususnya. Ternyata RGN ini nyaman untuk kita datangi. Itu kunci utama. Jadi tombaknya ada di mana? Di penjurian. Tombaknya ada di penjurian. Selama ini bukan kita tidak mau untuk membuka diklat khusus gitu loh. Kita buka secara terbuka, tapi kita lihat dan dari beberapa pengurus juga menyampaikan beberapa masukan. Banyak juri, banyak yang tidak jujur. Terus terang. Jadi orang-orang yang duduk di sini pada hari ini, menurut pengurus dan RGN DPW Riau adalah orang-orang jujur yang ada di Riau. Itu yang kita pertahankan, itu yang kita coba untuk terus pertahankan agar apa? Saya lebih baik, mohon maaf nih Pak Bandi, wah juri RGN bajingan, ketimbang dibilang oh bagus ya. Dibilang bagus hanya untuk hari ini, tapi kedepannya belum tentu. Tapi kalau udah ada kata-kata yang tersebut tadi, ini bakal terus. Ya, motivasi. Jadi saya minta kepada kita semua, khususnya juri, termasuk ada Kadif Pak De Yuli di sini, teruslah kita berinovasi, tunjukkan apapun yang sudah kita jalankan, pertahankan, terus kita tambah untuk demi kebaikan. Dan Pak Bandi sendiri dan Mas Arif sendiri sudah tadi malam kita coba chit-chat untuk berbicara apa nih untuk kedepannya di Riau. Kita bakal melakukan nanti yang namanya 24 gantangan. Tapi tidak semua juri yang bisa kita bawa. Jawabannya ada di mana? Diri kita masing-masing. Kita layak, pasti kita dipakai. Kita tidak layak, motivasi untuk terus belajar untuk menjadi juri terbaik ya Pak. Dan tidak menutup kemungkinan dari kita yang duduk di sini akan kita kirim perwakilan untuk di pusat. Dengan apa? Kedepannya kita khususnya bagian kadif juri akan membuat rapor setiap RGN bertugas dalam bentuk apapun, siapapun itu yang tugas. Contoh ada Bang Fitra atau Akram, belum tentu ini kedua-duanya mendapatkan rapor yang baik. Dan satu lagi, perbaiki attitude kita, baik itu di lapangan ataupun di luar lapangan. Tunjukkan bahwasanya gimana kesannya supaya wah juri RGN gak bisa dimasukin nih gitu ya Pak dia. Yeah. Nah itu yang harus kita
lakukan bersama-sama kinerja keras kita, termasuk pada Yuli nantinya di sini ada Pak Uwo juga yang selalu monitoring terus. Mungkin dari saya sama halnya yang sudah diucapkan senior-senior, loyalitas, integritas, kejujuran itu yang paling utama. Jadi alhamdulillah kita di sini hari ini diberi kesempatan langsung dari pusat untuk menghadirkan orang-orang penting dari pusat untuk menghadiri sertifikasi kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat bergabung di RGN. Mari sama-sama kita perjuangkan RGN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sudah dipahami semua ya. Mungkin sudah bisa merasuk hati masing-masing. Harapan saya seperti itu. Jadi sebelum kita melangkah apa yang diminta Pak Yudi tadi, intinya satu lagi, kalau bisa di lapangan itu dari segi penampilan. Kalau saya lihat nih badan tegap-tegap semua kita ini. Itu udah satu postur yang bagus, ya kan? Postur yang dicari dalam dunia perguruan. Kalau saya kecil, kadang-kadang dia nggak enteng sama orang. Tapi karena tadi kita bisa menyampaikan hal-hal yang benar, ya alhamdulillah belum pernah dilecehkan sama orang. Tapi kalau lihat kondisi badan Beri, kawan siapa yang gemuk siapa? Oh ya. Nah, jadi di lapangan itu perlu penampilan kita sangat diperlukan, ya kan? Penampilan, kalau orang lihat kita penampilan dalam, ya contoh penampilan berpakaian, ya kan? Penampilan berjalan dalam penilaian, penampilan dalam pegang papan rekap, orang akan segan sendiri. Itu juga diutamakan. Berikutnya dari segi berbicara. Berbicara tadi itu yang sangat dibutuhkan juga. Karena kalau kita pandai memberi jawaban yang tepat, orang pasti puas. Ya, ini itu yang sedikit tambahan lagi. Nah, sebelum kita beralih ke fokus pokok utama, kita sampai jam berapa sih? Kira-kira begitu ya? Iya. Oke, kita nggak, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Karena ini istirahatnya jam 12 kita bisa istirahat. Jadi sebelum kita fokus apa yang kita inginkan hari ini buat kawan-kawan, mungkin ada sedikit ya. Kita berharap di sini untuk untuk Pekanbaru memang kalau saya lihat perkembangan belum begitu maksimal, ya belum begitu maksimal. Dan saya juga lagi berbicara dengan Pak Herman Abbas juga, ya kan. Intinya begini, kita tuh kerjasama dengan agen itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau agen ya menjual produk RGN, Pak Priyo tuh nggak tutup mata, pasti sedikit ada bantuan buat kita. Ya, makanya saya jujur aja datang sekalian untuk memberikan pengalaman buat kalian, memberikan sedikit ilmu buat kalian. Juga saya juga harus bagaimana produk di Pekanbaru tetap berjalan. Nah itulah saya coba melobi Pak Herman Abbas, ya kan, untuk bisa menempatkan atau suplai produk RGN di Pekanbaru. Itu harapan saya gitu juga dari pusat. Tugas saya juga seperti itu ya. Apa yang dikatakan Arif tadi benar. Kalau tidak ada raja, RGN tidak ada. RGN nggak akan ada kalau nggak ada raja. Karena awal dari penjualan raja itulah timbul dengan adanya RGN. Nah, ya mungkin apa yang sampaikan Arif tadi kawan-kawan mungkin juga bisa lihat, ya kan. Nanti kalau di Facebook nggak apa-apa, ambil pertemuan dengan saya, ambil aja, ya kan. Ada foto-foto produk ada di sana semua. Kita
Teguh share lah. Tolong dibantu. Bantu nge-share. Nah ini ya bantu di share. Siap. Tapi kalau bisa nge-share itu tag saya, tag Arif, tag ketua yang bertemanan dengan Pak Priyo. Pasti Pak Priyo lihat. Nah itu harapan saya. Jadi intinya ada penjualan raja itu jauh lebih bagus daripada baru. Dan kita pun apapun yang kita harapkan, Pak Priyo nggak tutup mata. Pasti dia akan memberikan sesuatu. Jujur saya jujur aja. Saya kalau di Batam, karena penjualan waktu itu saya bagus, Pak saya minta bikinin lapangan, dikasih buat bikin lapangan. Itu sosoknya Pak Priyo. Kita minta apa? Pak bonus Pak, dikasih. Yang penting kan penjualan. Nah inilah untuk Pekanbaru, inilah tugasnya ketua juga, tugasnya Pak Kabid Penjurian juga, tugasnya Pak Pengawas juga, untuk bisa menggenjot penjualan itu ada di sini, ya kan? Bisa eksis yang namanya, contoh lah saya bilang sekarang kayak jual kacang goreng di Jawa, Sakar RMI, baik kotak mengurai, itu kayak kacang goreng penjualannya, karena selalu Pak Priyo tuh bikin kelas Sangkar RMI, bonus 5 juta, juara 1, 2, dan 3. Gila kan? Padahal tiket cuma berapa? Sangkar kota, ya kan? Bonus 2 juta untuk Sangkar. Nah, jadi itulah sosoknya Pak Priyo tidak akan tutup mata terhadap kita, tentu kan memberikan bantuan. Nah inilah di samping tugas kita untuk penjurian juga tugas kita untuk memasarkan produk di Sumbar, di Sumbar Riau lah terutama ini. Sumbar kan juga ada ini, ya kan? Kalau bisa Pak Herman Abbas pegang 2 provinsi, alangkah lebih baiknya, kesejahteraan juri bakalan bertambah, yakin saya. Nah tapi kesejahteraan juri tadi tergantung dari kualitas kita dalam penjurian. Itu harus seimbang semua. Penjualan dengan kualitas harus seimbang. Tapi kualitasnya jelek, penjualan nggak akan bagus, pasti orang nggak akan disangkarnya karena jurinya abal-abal semua kan, itu jawaban orang ya. Nah kita mungkin itu sedikit apa. Nah kita kembali ini dalam masalah perburungan, kawan-kawan udah hafal semua kan apa yang dikatakan moral batu kacer ya. Nah karakternya bagaimana, ya kan? Saya nggak perlu lagi terangkan karakter mulai bagaimana, karakter kacer bagaimana, karakter lambat bagaimana, ya kan? Kita akan memasuki yang disampaikan tadi oleh Pak Ili itu di teorinya dulu, prakteknya kan lapangan besok, ya kan? Jadi intinya di teori akan kita bicarakan sedikit buat kawan-kawan, ya. Oke, kita mulai. Atau minum dulu lah. Ngopi-ngopi silakan dulu ngopi. Ya,